Oke. Halo, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai homeostasis. Di dalam materi ini kami akan menjelaskan beberapa cabang. Yang pertama, homeostasis itu sendiri, kemudian ada sistem sirkulasi. Kami juga menyinggung mengenai hewan berdarah panas dan dingin, dan terakhir kami menyinggung mengenai sistem ekskresi. Kami beranggotakan 5 orang yang semuanya adalah mahasiswa ilmu kelautan itu sendiri. Dan keempat anggota lainnya adalah Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muldan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis sistem sirkulasi pada homeostasis yang terdiri dari 3 tipe paling umum. Yang pertama ada sistem sirkulasi darah pada manusia. Sistem ini adalah contoh dari sistem sirkulasi tertutup, di mana darah mengalir melalui pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler dengan membawa oksigen, nutrisi, hormon, dan produk limbah ke dan dari sel-sel tubuh. Ini membantu menjaga keseimbangan termal, pengangkutan zat-zat, serta regulasi tekanan darah dan pH dalam tubuh. Yang kedua ada sistem sirkulasi limfatik. Sistem sirkulasi limfatik adalah sistem yang berperan dalam membersihkan cairan eksudat dan limbah dari jaringan tubuh. Ini membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Cara kerjanya yaitu cairan limfa mengalir melalui pembuluh limfa dan akhirnya kembali ke aliran darah. Yang ketiga adalah sistem sirkulasi udara pada tumbuhan. Tumbuhan memiliki sistem sirkulasi udara yang disebut sebagai sistem vaskular. Ini mencakup xilem yang membawa air dan mineral dari akar ke daun, dan floem yang membawa makanan yang diproduksi di daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ini membantu dalam menjaga homeostasis air, nutrisi, juga gula dalam tumbuhan. Selain ketiga tipe di atas, ada beberapa hewan yang memiliki sistem sirkulasi yang berbeda, seperti misalnya sistem sirkulasi terbuka pada beberapa arthropoda atau serangga, dan sistem sirkulasi paru-paru pada ikan. Nah, apa itu sistem sirkulasi terbuka? Cara kerja dari sistem ini adalah darah tidak selalu terkandung pada pembuluh darah tertutup. Maksudnya, darah mengalir bebas dalam rongga tubuh yang disebut sebagai hemolimfa. Ini mengalir dari jantung ke ruang tubuh dan kembali ke jantung. Tubuh terbuka dan tidak selalu ada pemisahan antara darah dan jaringan. Sementara perannya dalam homeostasis lebih sederhana dibandingkan dengan sistem tertutup. Ini membantu dalam transportasi zat-zat dan peredaran nutrisi, tetapi lebih sedikit berperan dalam regulasi, seperti pengaturan suhu atau pengaturan tekanan darah dalam tubuh. Sistem sirkulasi tertutup memiliki lebih banyak kontrol dan peran dalam menjaga homeostasis, sementara sistem sirkulasi terbuka lebih umum pada hewan yang tidak memerlukan regulasi internal yang rumit, seperti vertebrata. Semua sistem ini berperan dalam menjaga homeostasis dengan memastikan transportasi zat-zat yang diperlukan dan pengangkutan produk limbah dalam tubuh organisme. Sistem sirkulasi homeostasis pada darah. Setiap kali pembuluh darah yang rusak, beberapa proses homeostasis diimplementasikan untuk mencegah kehilangan darah yang berlebihan. Penghentian pendarahan disebut homeostasis dan melibatkan 3 proses terpisah namun saling terkait. Ketiga proses itu adalah penyempitan pembuluh darah atau vascular spasms, pembentukan sumbat trombosit, dan pembentukan bekuan darah. Penyempitan pembuluh darah. Respon pertama ketika terjadinya pembuluh darah yang rusak adalah penyempitan pembuluh darah yang dihasilkan oleh kontraksi otot polos pada dinding pembuluh darah. Peristiwa ini membatasi kehilangan darah dari pembuluh yang rusak
karena dapat menutupi pembuluh darah yang benar-benar kecil dan menghentikan aliran darahnya. Beberapa hal memicu terjadinya peristiwa ini: cedera merangsang reseptor nyeri. Beberapa di antaranya langsung menginervasi pembuluh darah di dekatnya dan menyebabkan pembuluh darah mengerut. Efek ini berlangsung hanya beberapa menit, tetapi mekanisme lain mengambil alih pada saat reaksi ini mereda. Pembentukan sumbat trombosit. Trombosit terbiasanya tidak menempel antara satu sama lain atau ke dinding pembuluh darah karena mereka ditolak oleh dinding pembuluh darah yang bermuatan positif. Ketika pembuluh darah rusak, jaringan ikat di pembuluh darah terbuka. Akibatnya, trombosit tertarik ke situs tersebut dan menempel pada jaringan ikat yang bermuatan negatif, juga menempel antara satu sama lain sehingga kelompok trombosit terakumulasi membentuk sumbat. Sumbat trombosit dapat mengurangi atau menghentikan pendarahan kecil. Pembekuan darah. Pembekuan darah adalah proses ketiga dan paling efektif dalam proses homeostasis. Sangatlah penting dan membeku dengan cepat ketika pembuluh darah mengalami kerusakan. Tapi sama pentingnya agar darah tidak menggumpal ketika tidak ada kerusakan di pembuluh darah. Karena keseimbangan ini, proses pembekuan darah adalah salah satu proses yang paling kompleks dalam tubuh yang melibatkan lebih dari 30 reaksi kimia dan melibatkan juga banyak zat. Walaupun proses kompleks, pembekuan darah selesai dalam waktu 3-6 menit setelah pembuluh darah mengalami kerusakan. Jantung. Jantung berasal dari bahasa Latin yaitu cor, adalah sebuah rongga. Rongga organ berotot yang berfungsi sebagai pemompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Darah menyuplai oksigen dan nutrisi pada tubuh, juga membantu menghilangkan sisa-sisa metabolisme. Istilah kardiak berarti berhubungan dengan jantung. Dari kata Yunani kardia untuk jantung. Jantung adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah, terletak di rongga dada agak sebelah kiri. Bagian-bagian jantung. Jantung terdiri dari 13 bagian, yaitu vena cava superior, katup aorta, vena pulmonalis kanan, atrium kanan, katup tricuspidalis, vena cava inferior, vertikal kanan, aorta, arteri pulmonalis, atrium kiri, vena pulmonalis kiri, kutub mitral, vertikal kiri. Pada manusia, mamalia dan burung, jantung dibagi menjadi 4 ruas: atrium atas kanan dan kiri, dan vertikal bawah kanan dan kiri. Pada umumnya, atrium dan vertikal kanan disebut jantung kanan dan sisanya disebut jantung kiri. Ikan hanya memiliki 2 ruas sebagai atrium dan sebelah vertikal, sementara reptil memiliki 3 ruas. Pada jantung yang sehat, darah mengalir satu arah melalui pembuluh darah. Terdapat sebuah kantung pembungkus yang melindungi jantung, perikardium, yang juga mengandung sedikit cairan. Dinding jantung tersusun atas 3 lapisan: epikardium, miokardium, dan endokardium. Selanjutnya, sistem ekresi. Sistem ekresi adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan limbah dari tubuh. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa organ dan struktur tubuh yang bekerja bersama untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, saluran ekresi terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, ginjal. Nah, ginjal adalah organ utama dalam sistem ekresi yang bertanggung jawab untuk menyaring limbah dari darah dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Yang kedua, ureter. Ureter adalah saluran kecil yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter mengangkut urin dari ginjal ke kandung kemih.
Nah, yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Nah, selain itu, sistem ekskresi juga mencakup organ lain seperti hati, paru-paru, dan kulit yang juga berperan dalam mengeluarkan limbah dari tubuh. Adapun cara kerja sistem ekskresi, ginjal memproses darah yang mengalir melalui pembuluh darah yang sangat halus atau biasa disebut dengan glomerulosus. Ginjal menyaring darah untuk menghilangkan produk limbah seperti urea, kreatinin, dan asam urat serta membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam cairan dalam tubuh. Setelah melalui proses penyaringan, produk limbah dalam kelebihan air dan elektrolit akan bergerak menuju saluran keluar atau tubulus renal. Nah, di sini beberapa zat yang berguna seperti glukosa dan asam amino akan diambil kembali oleh tubulus dan kembali ke dalam darah. Urin yang dihasilkan oleh ginjal akan dikeluarkan melalui dua ureter menuju kandung kemih. Saat kandung kemih terisi dengan urin, sinyal ke otak akan membuat kita merasakan dorongan untuk buang air kecil. Saat kita buang air kecil, urin akan mengalir keluar dari tubuh melalui uretra. Selain itu, sistem ekskresi juga melibatkan organ lainnya seperti hati, paru-paru, dan kulit. Hati membantu mengubah produk limbah dari metabolisme tubuh menjadi zat yang lebih mudah dikeluarkan oleh ginjal. Paru-paru membantu mengeluarkan gas limbah seperti karbon dioksida dan air dari tubuh melalui pernapasan. Sedangkan kulit membantu mengeluarkan air dan elektrolit melalui keringat. Secara keseluruhan, sistem ekskresi bekerja secara terus-menerus untuk menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan produk limbah dalam tubuh, sehingga membantu menjaga kesehatan dan kestabilan lingkungan dalam tubuh. Selanjutnya, berikut adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan fungsi sistem ekskresi. Nah, yang pertama yaitu minum cukup air putih. Air sangat penting untuk menjaga fungsi ginjal dan membantu mengeluarkan produk limbah dari tubuh. Minumlah setidaknya 8-10 gelas air setiap harinya. Nah, yang kedua yaitu makan. Makan makanan sehat dan seimbang seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan protein tanpa lemak membantu menjaga kesehatan ginjal dan sistem ekskresi secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu menghindari konsumsi alkohol dan rokok. Konsumsi alkohol dan rokok dapat merusak fungsi ginjal dan sistem ekskresi sehingga sebaiknya dihindari. Yang keempat yaitu berolahraga. Berolahraga secara teratur membantu meningkatkan sirkulasi darah dan membantu menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kemudian yang kelima yaitu menghindari obat-obatan tertentu. Beberapa obat-obatan tertentu dapat merusak fungsi ginjal, seperti obat antiinflamasi, non-steroid, dan obat pereda nyeri tertentu. Konsultasikan dengan dokter sebelum mengambil obat apapun. Selanjutnya yang keenam, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan secara teratur, termasuk pemeriksaan fungsi ginjal dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Kemudian yang ketujuh yaitu hindari menahan buang air kecil. Nah, menahan buang air kecil dapat menyebabkan penumpukan urin dan meningkatkan risiko infeksi saluran kemih serta kerusakan ginjal. Selanjutnya adalah hewan berdarah dingin dan berdarah panas. Nah, yang dimaksudkan itu adalah darah panas dan darah dingin ini merupakan istilah golongan hewan yang berdasarkan cara beradaptasi dari suhu lingkungan. Hewan
berdarah dingin ini juga disebut sebagai poikiloterm, dan untuk hewan berdarah panas disebut sebagai homeotherm. Nah, selanjutnya adalah hewan homeotherm atau berdarah panas, yang dimana kemampuan hewan yang dapat mengatur suhu tubuhnya terhadap lingkungan. Nah, kemampuan ini membuat hewan tersebut berkeringat ketika suhu panas dan kedinginan ketika suhu dingin. Namun, hewan-hewan berdarah panas dapat menurunkan suhu tubuhnya ketika suhu lingkungan sedang tinggi atau sebaliknya. Nah, ada dua respon utama terhadap fluktuasi suhu lingkungan yang ditujukan oleh hewan, yaitu poikilotermi dan hemotermi. Karena hewan politermi tidak memiliki sarana fisiologis untuk menghasilkan panas, suhu tubuh hewan ini cenderung menyesuaikan dengan suhu lingkungan luar tanpa adanya invertasi perilaku. Contohnya poikiloterm termasuk hewan berdarah dingin, seperti kebanyakan ikan, amfibi, dan reptil. Di sisi lain, hewan homeotermi memiliki adaptasi fisiologis spesifik untuk mengatur suhu tubuh mereka. Suhu tubuh hewan hemotermi tidak berfluktuasi sebanyak suhu tubuh hewan poikiloterm. Memang benar, semua hewan hemotermi mempertahankan suhu tubuh tinggi yang pada kisaran 36 hingga 42 derajat, dan termasuk hewan berdarah panas seperti burung dan mamalia. Nah, poikilotermi juga dikenal sebagai ektotermik karena panas tubuh mereka berasal secara eksklusif dari lingkungan luarnya. Ketergantungan termal eksternal ini memungkinkan mereka menerapkan termoregulasi perilaku dengan perpindahan antar area dengan suhu lebih rendah dan lebih tinggi, dan mengubah posisi tubuh untuk menyesuaikan pertukaran panas melalui konduksi dan radiasi. Misalnya, penyu kayu bergerak setiap hari ke dalam pembukaan hutan untuk berjemur dan meningkatkan suhu tubuhnya. Namun kembali ke sungai pada malam hari karena suhu air tidak turun sebanyak suhu udara. Nah, termoregulasi berperilaku pada hewan poikiloterm dapat menghasilkan suhu tubuh rata-rata berkelanjutan yang optimal untuk aktivitas metabolisme penting seperti makan dan bergerak. Hal ini menggambarkan kelompok ular derek sediwender Neonatus atau Crotalus cerates yang berkumpul sebagai kelompok bola selama periode waktu menjelang pelepasan pertama. Suhu inti bola tetap stabil atau rata-rata 31,4 kurang lebih 2 derajat Celcius selama periode 5 jam selama hari terpanas. Sementara suhu yang diukur di luar bola melebihi 42 derajat Celcius, suhu maksimum kritis yang mematikan bagi ular-ular ini. Hewan homeotermik juga menggunakan termoregulasi perilaku, yaitu pemilihan habitat untuk menyesuaikan suhu tubuh mereka. Namun, tidak seperti hewan poikiloterm, mereka tidak hanya bergantung pada lingkungan luar sebagai sumber panas tubuh. Sebaliknya, hewan homeotermik menggunakan mekanisme fisiologis untuk mengatur suhu tubuh mereka secara independen dari suhu lingkungan. Ketika suhu lingkungan yang rendah mengancam untuk mendinginkan suhu tubuh yang diaturkan secara berlebihan. Hewan hemotermik memiliki beberapa strategi untuk menambah dan menghemat panas tubuh. Kontraksi isometrik otot rangka yang disebut menggigil mentransfer panas mekanis ke inti tubuh, sementara vasokonstriksi pembuluh darah perifer mengurangi kehilangan panas dari integumen, yang menggambarkan bagaimana lebah yang menggigil dalam suhu lingkungan yang dingin, yang meningkatkan suhu tubuh toraks ke tingkat yang diperlukan untuk aktivitas otot terbang, yaitu 30-40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa homeotermik
adaptasi untuk termogenesis tidak menggigil, suatu proses metabolisme di mana jaringan adiposa coklat dikatabolisme bukan untuk sintesis ATP, tetapi untuk produksi panas yang ketika suhu lingkungan meningkat, hewan homotermik menggunakan pendinginan evaporatif melalui keringat dan atau terengah-engah untuk mengatur suhu tubuh, dan juga melebarkan pembuluh darah permukaan untuk meningkatkan kehilangan panas.